nggak apa-apa izin. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Dr. Hidayat Maskur selaku Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Karanganyar, kemudian Bapak Aris Engbum selaku Kepala Sekolah Madrasah, Bapak Ibu guru saya yang ada di sini yang luar biasa hebat, Bapak Komite, kemudian Bapak Ibu guru Kepala Madrasah Ibtidaiyah yang ada di Gunangrejo. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Saya bisa seperti ini karena memang berkat bimbingan bimbingan ajaran yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru saya. Yang ada di sini itu masih ada Pak Darmin dulu ngajar saya matematika, matur suwun Pak. Ilmunya luar biasa. Kemudian ada Pak Murtadi Meskipun saya belum pernah diajar, tapi saya tahu beliau dulu saat itu ada dan banyak belajar juga dari beliau. Kemudian ada Bu Muti wonten Bu Muti juga ilmunya luar biasa. Saya banyak belajar dari beliau Dan Bapak Ibu guru yang lain di sini banyak yang baru Nuwun sewu, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena saya lulus itu tahun berapa ya berarti 98 kalau nggak salah 98, dan banyak Bapak Ibu guru saya saat itu sudah pensiun dan bahkan ada yang sampun almarhum termasuk Bapak saya sendiri. Al-Fatihah buat Bapak Ibu guru kita yang sudah mendahului Dan kebetulan juga Pak Lek saya juga dulu di sini, Pak Muklas kemudian Bapak mertua juga Bapak Sutadi dulu juga di sini Jadi Sakap Bondan keluarga besar itu dulu alumni MTSN 1 Karanganyar. Alhamdulillah Jadi MTSN 1 Karanganyar berkat bimbingan dari guru-gurunya yang luar biasa Alhamdulillah bisa menjadikan murid-muridnya insya Allah semoga bermanfaat di dunia dan di akhirat. Karena memang ini merupakan amal jariah dari Bapak Ibu guru semua. Dari tadi ini semoga tidak sepanen Bapak Ibu nuwun sewu. Ini mungkin saya izin memberikan ice breaking aja Nah ini ice breaking. Nah ini saya bawa door prize loh Bapak Ibu mungkin sebelum materi Ini coba Bapak Ibu ini tidak menggurui kita biar cair lah dari tadi saya lihat kok kayaknya sangat mungkin karena ada pejabat yang nyuruh Pak ada pejabat jadi Bapak Ibu jahatin ini saya lebih suka jalan-jalan kalau ngisi Bapak Ibu Nah ini coba saya membawa 14 door prize nanti siapa yang kersa Berapa banyak nih bujur sangkar pada gambar di bawah ini sebelum Pak Darmin nggak boleh jawab Pak Darmin belum kita nggak boleh, ini kecuali Pak Darmin nanti Pak Darmin yang lain saja untuk ini untuk guru IPS atau IPS-nya juga bukan yang akuntansi hitung-hitungan nggak boleh atau Bapak Ibu guru yang dari madrasah Ibtidaiyah saya bawa door prize, ada buku ada makanan coklat nggak apa-apa coklatnya tidak diboikot MUI jadi nanti insya Allah halal monggo siapa yang mau tunjuk tangan siapa Bu Sinten nyoba ya saya biar juga kenal 16 ditambah 2 ditambah 8 berapa jadinya berapa Bu 26 kita tampung dulu belum lupa Bu Sinten 32 kita tampung berapa? 24 kita tampung yang lain Pak Mutadi 27 wah nanti kalau Pak Mutadi saya Pak Mutadi pinter Pak 27 kita tampung satu lagi coba 3 yuk coba kita lihat coba lihat jalan terus ada berapa nanti ini seperti CAT Bu CAT kalau mau P3K atau CPNS
nggih Pak Hidayat nggih. Oh, 27. Ternyata masih jadi. Masih jadi. Tengah. Masih ada. Susi nggak boleh jawab ya. Masih jelas nggak ya? Nah, ternyata 40. Tepuk tangan buat kita semua. Ada yang tadi batin 40. Ya, wes lanjut. Ora oleh batin jadi. Nih monggo, ini kecuali guru sejarah SAI ya, boleh monggo. Berapa banyak hewan pada masing-masing spesies yang dibawa Nabi Musa bersama kapalnya? Pinten? 2. Ada lagi? Sinten yang mau jawab ngaco? Ben? Pinten Pak? Kosong betul, iya. Kosong deh. Iya betul. Kenapa kosong? Kenapa Pak? Oh iya, ini soalnya kan Nabi Musa. Nabi Nuh. Nah soal kayak gini tuh destruktor ya. Soal menjebak nanti di Jakarta atau P3K atau CPNS. Nah coba ini. Pak mau door press Pak? Mau bukan Pak? Nah, ini bidang saya semua lah, buku saya ya. Monggo makili. Tadi yang tersedia itu cuma 4 di kantor ya, makanya biar banyak saya tambahin coklat aja. Ya coklatnya kan bisa untuk oleh-oleh putrane loh. Oh iya, nggih itu masing-masing ya. Oke, difoto dulu. Ya untuk kenang-kenangan. Foto dulu Pak. Oke, makan rono Pak. Ya, oke. Sudah Pak. Oke. Ya, ini 0 ya. Jadi soalnya itu destruktor ya. Kemudian masih ada lagi. Oh ini udah enggak usah aja ya, terlalu lama ya. Aja. Mawon nggih, Bapak Ibu nggih. Ya. Bapak Ibu, saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui, tidak. Oh, ini jenenge yang Uyai Segoro. Bapak Ibu kan sudah pakarnya ya. Saya cuma mungkin berbagi pengalaman saja nggih Bapak Ibu nggih. Nanti mungkin kita lebih banyak diskusi mawon nggih. Yaitu salam ta'aruf tadi sudah dibacakan oleh Bu Susi. Saya bisa jadi seperti itu alhamdulillah juga berkat Bapak Ibu guru saya yang ada di sini, yang masih ada di sini, Bu Muti, Pak Darmi, Pak Mutati, dan Bapak Ibu guru yang lainnya nggih. Nah, tadi sudah. Nah ini. Jadi potensi manusia itu kan, wah yuk ngajari saya kualat nanti ya. Jadi sebenarnya ada ruhiyah, jasadiyah, fikriyah, desir ya. Nah, ruhiyah itu makanan utamanya kan udah pakarnya semua ya. Misalnya zikir, sholat dan sebagainya. Spiritual vision lah ya. Kita sebagai guru itu kan juga menjadi patron ya, baik di keluarga, di sekolah maupun di masyarakat ya. Kemudian jasadiyah. Jasadiyah ya tentunya kita olahraga misalnya ya. Ada yang rajin olahraga? Walking, jalan-jalan. Saya suka jalan-jalan biar sehat toh ya. Nanti kalau saya duduk di atas, wah saya nggak pede dekat Pak Pejabat ya. Saya tak turun saja ya. Jasadiyah ya, bisa olahraga ya. Kenapa kalau kita merasa bersyukur ya, merasa bersyukur kepada Allah itu tidak hanya cukup mengucapkan alhamdulillah, tetapi harus memanfaatkan semua potensi yang Allah berikan kepada kita. Nah itu diantaranya adalah ruhiyah, jasadiyah, fikriyah. Lah kemudian fikriyah makanannya apa? Fikriyah itu ya kita belajar, kita memanfaatkan potensi kita. Potensi kita apa? Desir. Desir itu kan kecenderungan kita, keinginan kita. Kita posisi di sini adalah seorang guru. Berarti apa? Harus memaksimalkan ya, memaksimalkan 4 potensi guru. Nah Bapak Ibu tentunya sudah inilah ya. Oh ini nanti 4 potensi guru.
4 potensi guru itu ya tahu ya, pedagogi, kepribadian, kemudian sosial ya, terus apa? Profesional. Nah di sini mungkin nanti saya lebih ke profesional ya Bapak Ibu. Nah sebelum ke sana, Bapak Ibu kira-kira posisinya berada di mana nih di catur dasa karya ini? Ada yang usianya di antara 25 sampai 35? Ada, berarti masih muda. Ya, Bu Irna, Bu Sinten? Bu Inta, ya masih muda. 25-35 itu pematangan diri. Ya. Kemudian usia 35 sampai 45 pematangan kemampuan. Nah ini selisihnya 10 tahun, makanya dasar. Catur 4 kolom ini. Pematangannya ada 4 kolom. Kemudian pematangan peran 45 sampai 55. Nah, yang terakhir nih ya, 55 sampai 65 kearifan filosofis. Nah, kita posisinya sekarang di mana? Mungkin banyak yang di sini nih, 35 sampai 45 ini. Berapa? Banyak. Yang 45 sampai 55? Wonten? Nggih. Pak Darmin di sini ya, Pak ya? Nggih. Darmin kamu tadi kembali di sini. Wah ini patron kita, nggih sesepuh kita berarti. Gitu. Katanya nanti 2026 sampun purna. Nggih, alhamdulillah nggih, ilmunya insyaallah jadi amal jariah. Nggih. Nah ini ciri-cirinya apa toh ini ya? Ini ciri-cirinya misalnya pematangan diri ya. Tadi usia 25 sampai 35, nggak usah nyatet nanti tak kasihnya. Ya, nanti tak kasih. Matang dalam aspek teknik di bidangnya. Nah ini matang dalam pilihan profesionalisme, jati dirinya, dikenal di lingkungan profesi. Jadi ini matang dulu di tingkat Bu Amin guru nopo, kepala sekolah, Bu Sri kepala sekolah, dikenal kepala ini Mendung Sari siapa toh? Bu Sri. Kepala MI Jeglong, Dayu, Bu Amin, dikenal profesinya. Bu Mudi asal nopo, koran hadis gitu Bu. Basara saat ini dia koran hadis kok. Basara, nggih. Nah, Bu Mudi dikenal pakar Basara. Pak Darwin matematika itu terus ya. Jadi dari dulu saya diindil-indil sampai sekarang pakarnya itu matematika. Nggih. Nah, itu pematangan diri. Kemudian pematangan kemampuan. Tadi usia 35 sampai 45. Pemahaman filosofi bidang profesinya, pemahaman multi aspek. Kemudian pemikirannya mulai mempengaruhi kebijakan nasional. Iya Pak Aris, Pak Hidayat, nah ini para pejabat bisa mempengaruhi kebijakan nasional. Pak Aris strateginya bagus, undang Pak Hidayat, ya sekolahnya harus ambil kelas itu ya. Dulu zaman saya itu kan A, B, C, D, E, jejer, api-api manis-manis lah. Tadi juga dilihat sakit banget, nah makanya ini Pak Hidayat, monggo biar nanti pematangan kemampuannya itu juga nanti Pak Hidayat kan dikenal di Kemenak Amil ya, wah karangannya bagus. Pak Aris juga di Gunarejo MTSN 1 karangannya bagus. Wah ini berarti dari sisi pematangan kemampuan bagus. Tadi Pak Hidayat tadi kan secara manajerial ya, nah ini berarti bagus dikenal dalam kebijakan nasional. Nah berarti salah satunya apa? Ya itu pinter strateginya. Mengundanglah pejabat biar tahu kondisi di Karanganyar itu seperti apa. Nah, nanti habis ini nanti katanya kontraktor datang ya Pak ya. Untuk membangun kelas-kelas yang tadi ya. Karena zaman saya dulu memang masih bagus nggih. Jajar-jajar saya kelasnya di pojok sana Bapak Ibu ya. Di pojok A, B, C dan seterusnya itu nggih. Kemudian pematangan peran. Nah ini. Jadi mulai berperan di tingkat nasional, di tingkat internasional sudah dikenal, mengetahui multi aspek profesinya dan kaitannya dengan profesi lain. Ya, jadi ini bisa berkolaborasi dengan profesi lain. Bapak Ibu di sini ngaspal matematika, Bu Susi ngaspal matematika. Nanti ketika di masyarakat diminta untuk tausiah, ibu-ibu pengawasan bisa guru MTS untuk. Gitu. Kita dikenalnya di sini kan Kementerian Agama. Iya, meskipun saya juga misalnya ngajarnya bahasa Indonesia, tapi ya kon melu ngisi pengajian masjid depan rumah. Lagi ngertinya kan, saya itu di rumah itu nggak usah prop-propan, taunya Bu Arif, karena nama suami saya itu Arif, dan saya langsung ngetok-ngetok kayak prop-propan, merasa guna itu. Jadi ya Bu Arif, panggilannya Bu Arif. Nah itu kalau diminta Bu Arif nanti ngisi ini ya pengajian, insya Allah. Gitu. Jadi itu adalah pematangan peran. Bapak Ibu misalnya nanti diminta, oh nanti
tausiah di PKK misalnya. Jadi tidak hanya nyanyi hidup jaya PKK ya, tetapi juga ada tausiahnya, ya kan? Nah, kemudian kearifan filosofi. Jadi kayak pengalaman nasional dan internasional, berperan di tingkat internasional menjadi rujukan. Jadi menjadi patron, menjadi contoh. Contoh itu bisa di keluarga, bisa di masyarakat, ya. Kemudian juga di sekolah. Ya kan ilmunya Bapak Ibu itu insya Allah akan mengalir gini. Oh gurunya gini. Nah kita kan pernah ya lihat yang viral terakhir kemarin itu guru TikTokan karo murid SMP ini loh. Lihat nggak Bapak Ibu? Tapi kadang diedit bisa gitu ya. Diedit bisa gurunya TikTokan gini, muridnya yang main juga nengguri. Terus terakhir itu ada bukan apa itu? Ya kissing gitu ya. Nah itu kan tidak layak ya. Jadi kita ketika memanfaatkan medsos itu boleh-boleh saja, asal untuk kebaikan. Karena setiap apa yang kita lakukan kan pasti nanti akan dimintai pertanggungjawabannya ya. Kulukum rongi wa kulukum mas'ulun ngarongi yatini. Jadi pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya sekarang kalau nggak terkenal, nggak main medsos, katanya nggak terkenal. Boleh kita memanfaatkan medsos, tetapi yang memang ya bermanfaat. Sekarang kan guru pandai-pandai tuh, pakar-pakar dalam medsos nih, ya. Dan di Kemendikbud itu, sekarang kan mau ada aturan bahwa siswa itu nanti akan dibatasi dalam menggunakan medsos. Karena kan sekarang pada punya IG, punya TikTok, punya YouTube ya. Nah itu kalau tidak dibatasi memang kebablasan gitu ya. Nah potensi guru tadi sudah. Kemudian salah satu untuk meningkatkan potensi guru ya itu adalah menulis. Ya, menulis itu apa sih? Bapak Ibu sampun terbiasa ini kan pada nulis gitu. Nah menulis itu bakat atau keterampilan? Bakat itu hanya berapa persen ya? Ini coba kita lihat. Ya, jadi menulis itu keterampilan. Entah itu dari menulis bahasa Inggris, Arab, Indonesia. Jadi yang paling produktif keterampilan berbahasa itu adalah menulis ya. Kalau bakat itu hanya sekian persen, 5%. Keberuntungan juga 5%. Yang 80%-nya itu adalah pembelajaran. Kita mengasah, menulis. Bapak Ibu, tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Bu Susi, Bu, untuk apa naik pangkat ya, untuk PAK, penilaian angka kredit, menulis masih dibutuhkan tidak? Masih ya, jurnal atau misalnya karya populer itu masih dibutuhkan. Meskipun sekarang nilainya SKP ya Bapak Ibu ya, angka kreditnya pakai SKP jadi sedikit ya. Tapi masuk juga di poin SKP. Saya pun juga sama Bu di kampus di perguruan tinggi itu juga SKP ya. Jadi kalau misalnya nilainya sangat baik, misalnya tarafnya lektor kepala itu nilainya hanya 50. Padahal dulu misalnya nulis satu buku itu nilai maksimal bisa 40 satu buku. Dulu pakainya sistem Dupak. Sekarang SKP. Apa karena anggaran dari pemerintah itu semakin sedikit sehingga naik pangkat itu diangel-angel kan aturan ya. Ya nggak tahu nanti kalau aturan berubah ya. Sekarang kan aturan yang sudah berubah misalnya dari PPDB menjadi SPMB ya loh. Kemudian UN mau diberlakukan lagi ya. Kurikulum Merdeka mau diganti dengan deep learning ya. Jadi ya ganti menteri ganti aturan. Yes, kalau misalnya bagus ya tidak apa-apa ya. Kalau misalnya yang sudah bagus dipertahankan, yang kurang bagus diganti dengan yang bagus. Ya kita memang ikut ulil amri ya, ulil amrinya seperti itu ya. Pak Muti ya kalau di Dikbud ya. Kalau di Kemenang ya jadi satu menteri ya, Pak Nasaruddin ya. Ya ini menulis, jadi butuh pembelajaran, butuh latihan. Ya bukan ujuk-ujuk langsung bim salah bim. Tanya ChatGPT, aku gaweno buatkan apa misalnya modul aja. Nah, regede dari ChatGPT ini kadang ngawur, iya ngawur, kadang referensinya ya ora cetha. Itu kan mesin, ya. Atau minta dibuatkan IE, aku minta dibuatkan soal matematika. Matematika itu bisa diakali dengan ibu. Pak Darmin tahu, saya dulu matematika nilainya nggak paling tinggi. Kalau sekarang misalnya cara ngajari anak ya bisa tanya ChatGPT cara mengerjakannya gimana. Jadi di ChatGPT itu bisa langkah-langkahnya ada, di IE juga ada ya. Dan itu bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran. Dan memang sudah ada surat edarannya ya dari Kementerian Kemendikbud ya,
pemanfaatan IE dalam pembelajaran. Nah, kemudian ragam tulisan itu apa? Ini banyak sekali, nggak perlu saya satu-satu, gitu, udah setengah. Ya, nanti biar tidak nabrak luhur, gitu, Bapak Ibu. Gitu. Yang jelas ada karya ilmiah, ada karya populer, ada jurnalistik kreatif macam-macam, itu tidak perlu saya bacakan satu-satu, langsung saja ke karya ilmiah. Ini yang saya ambilkan yang memang untuk kebutuhan Bapak Ibu saja. Ada karya ilmiah, kemudian ada makalah, ada laporan penelitian, kemudian ada karya populer ya. Jadi karya tulis ilmiah di sini adalah jurnal nih Bapak Ibu ya. Nah, jurnal itu misalnya memang untuk diseminasi keilmuan, kemudian untuk angka kredit ya, Bapak Ibu bisa masuk di SKP. Ya meskipun nilainya nggak seberapa, tapi pasti itu tuntutan dari kompetensi profesional kita semua selaku guru. Kemudian untuk hibah, nah hibah itu misalnya Bapak Ibu juga bisa kolaborasi dengan perguruan tinggi. Nah ini contohnya, bentar. Nah ini, itu ada guru yang lolos saat itu kalau di madrasah itu malam Bapak Ibu. Kebanyakan sekolah-sekolah di Dibut. Saya bimbing guru dari mana itu, nomor 2 itu ya. Dari Wates namanya Bu Ayu Herawati ya. Dari SMA 2 Wates. Ini saya nomor 2 karena saya hanya bimbing. Nah dia PTK, penelitian tindakan kelas. Jadi Bapak Ibu nanti silakan sering-sering buka aja Simul ya, Simul Kitab in Language atau Simulek. Itu biasa tiap tahun memberikan hibah penelitian. Jadi untuk bahannya itu Bapak Ibu banyak sebenarnya. Misalnya Bapak Ibu ngajar matematika, Quran hadis, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPS ya. Pasti menemukan banyak masalah di dalam pembelajaran. Nah itu kan sebagai data untuk dijadikan penelitian. Nah penelitian ini didanai Bapak Ibu, didanai oleh Sikil. Jadi guru-guru kan diseleksi tuh di sini. Jadi tidak hanya guru Dikbud, guru MTS ada saat itu yang lolos daerah Malang. MTS Malang itu MTS berapa ya? MTS 2 atau berapa? Saya lupa. Karena saya nggak membimbing yang dari madrasah. Saya bimbing yang dari Wates ini. Nah, setelah mereka dibiayai penelitian, kemudian ini juga jadi jurnal. Googling aja Sikil, Simul Kitab in Language. Kemudian ada Simulek. Nah, atau misalnya dari Pemprov ya, pemerintah provinsi itu juga biasanya tiap tahun ya ada juga hibah penelitian. Nah Bapak Ibu, jadi data itu nggak usah golek-golek, data yang dari Bapak Ibu temui setiap hari itu bisa dijadikan tulisan. Nah ini misalnya saya, ini contoh ya, sharing. Ini ngajar mahasiswa Thailand. Kalau di kami itu kebanyakan yang mahasiswa asing itu dari Thailand, dari Filipina. Alhamdulillah manut-manut ya di sana. Oh nanti kalau mahasiswa Afrika ngeyel-ngeyel, Bang Jowe ditabrak ya. Kalau yang masih Asia itu cek manut-manut Bapak Ibu ya. Nanti yang terus Eropa, Afrika, Arab, ngeyel-ngeyel. Kemudian ini saya pas ke sana, jadi Chulalongkorn. Kita bisa mengajarkan di Indonesia, bisa mengajarkan di luar negeri atau untuk penelitian. Nah ini Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. Nah jadi Chulalongkorn itu seperti UGM-nya Indonesia. Di sana tuh kalau sekolah kuliah ya, kuliah bukan sekolah, kuliah itu seperti SPG, bawahnya gelap, atasannya putih. Yang mungkin kan SPG ya, kebanyakan seragamnya yang gitu ya. Nah, kalau di luar negeri itu juga ya, yang untuk pembelajaran juga bisa kita tiru. Itu kalau misalnya kita jalan, itu orang berhenti klakson Bapak Ibu. Saya itu jalan di depannya padahal mobil di belakang itu sangat dekat. Ya udah diklakson, ya neng kan jalan yang baik, ya kan? Jadi positif diklakson, wah kalau pagi itu ya Bapak Ibu suasananya itu sudah, kalau tidak sabar hati itu sudah pengen marah. Nah, harus sabar, harus ngalah. Apalagi jalan Solo Purwodan itu kan jalan yang baik, bis gede kan udah tahu bis gede itu harus sabar. Nah kalau di luar negeri enggak seperti itu ya. Jadi klakson itu adalah kalau bahasa Sunda itu pamalik ya. Ngelakson orang itu apa ya, enggak baik. Kalau di Jawa apa jenis pamalik itu Bang? Ya kurang sopan lah ya. Nah di sana kurang sopan, pamalik. Nah, kalau nengkena positif klakson terus. Kadang-kadang kalau di belakang mak-mak, ibu-ibu, ratengnya kanan, beloknya kiri. Nah saya seperti itu Bu. Aku ya mak-mak tapi ya gemesin gitu loh ya. Ratengnya kanan, beloknya kiri ya. Nah ini di Filipina. Waktu saya memberikan kapasitas
building buat guru-guru di sana. Nah, Bapak Ibu itu misalnya yang mau menjabat kepala sekolah di sana itu dari guru-guru yang ada di Indonesia. Di KBR itu kan ada semuanya punya SILN, Sekolah Indonesia Luar Negeri. Nah, kalau pengen hidup di luar negeri itu ikutin seleksi, ya, ikutin seleksi kemudian jadi guru di sana. Ini Pak Kepala Sekolah ini PNS guru dari Medan, PNS SMA Negeri di Medan. Kontraknya biasanya 3 tahun. Jadi kepala sekolah di Sekolah Indonesia Davao. Hampir rata-rata SILN Sekolah Indonesia Luar Negeri itu juga rata-rata 3 tahun kontraknya. Kalau misalnya mau diperpanjang, boleh. Kalau enggak ya pulang ke Medan. Beliau orang Medan. Nah, ada lagi kenalan guru bahasa Indonesia itu dari Blora. Ada lagi yang di Thailand itu kepala sekolahnya dari Salatiga. Nah, tapi itu harus mau LDR. Tahu ya, LDR harus jarak jauh, keluarganya di Salatiga, beliaunya kepala sekolah di mana? SILN Bangkok. Nah, hidup itu pilihan. Kalau saya ya pilih ngeboti anak bojo ya. Pernah ditawarin ngajar itu tadi ya, yang bukunya di bawah Bapak tadi ya, bahasa Indonesia untuk penutur asing. Kontraknya kalau di sana itu 3 sampai 4 bulan. Nah, boleh tinggal ngajar. Ya udah, anakku sing ngopeni sopo. Ya, saya nggak mau. Kecuali kalau misalnya keluar negeri ya sekitar 5 hari maksimal gitu mau. Kayak ini misalnya, ini kan 5 hari saja, boleh. Tapi kalau sudah sebulan, 2 bulan, ya tupoksi saya kan ibu rumah tangga ya. Nah, jadi perempuan itu kan tupoksinya kan ibu rumah tangga sebenarnya kan ya. Nah, karir itu kan karena tambahan saja. Kemudian ini, nah ini magang sipil ini, sekolah-sekolah itu sebenarnya juga bisa daftar Bapak Ibu. Jadi pembelajarannya itu online. Ya, ini Buluh Anik sekarang jadi Adibut di Perancis, ya di bawahnya Duta Besar di Perancis. Nah, nanti yang ngajar itu seperti ini loh, apa namanya, mahasiswa mengajar, praktisi mengajar itu, yang mengajar itu mahasiswa yang sudah diseleksi. Kemudian sekolah-sekolahnya itu juga ditunjuk oleh sipil. Jadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga sekolah yang ada di luar negeri masuk di SILN. Ada Malaysia, ada Arab, ada Korea. Nah, kalau MTSN Negeri 1 Karanganyar ya, nah ini IKO juga bisa masuk di ini program magang di sipil ini. Jadi nanti akan diajar oleh para mahasiswa yang sudah lolos seleksi. Nah, kebetulan mahasiswa kami saat itu ada 17 mahasiswa yang ngajar. Yang diajar apa saja ya, ada jurnalistik. Karena kan untuk mendukung GLN ya, Gerakan Literasi Nasional. Kemudian ya ada ngajar puisi, kemudian ngajar cerpen, ya lebih ke gerakan literasi. Nah itu. Kemudian, nah tadi ya karya ilmiah selanjutnya adalah laporan penelitian. Kalau laporan penelitian lebih ini ya, ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti dari data yang Bapak Ibu lakukan misalnya di kelas itu bisa diubah menjadi ini kualitatif, kuantitatif, R&D, PTK. Tapi kebanyakan di sini adalah PTK, penelitian tindakan kelas, karena Bapak Ibu akan memberikan treatment siklus kan, misalnya prasiklus, siklus 1, 2, 3 sampai siklus N misalnya. Kalau mau pakai R&D, Research and Development ini kan harus menghasilkan produk. Ini biayanya besar, karena biasanya ada FGD, undang pakan, nah itu kan nyangoni juga. Nah kalau R&D, kalau misalnya yang biasa itu kuanti dan kuali. Kalau misalnya senang hitung-hitungan ya Bu Susi, Pak Darmin, nah ini kuantitatif. Tapi kalau suka apa ya, ya berargumentasi ya dengan kata-kata menarasikan, nah itu kualitatif. Tapi memang kebanyakan terutama yang di sikil tadi yang dibiayai itu guru itu di PTK, penelitian tindakan kelas ya. Nah ini contoh saya mereview penelitian, tapi ini penelitian dosen ya. Kalau di guru kemarin saya hanya bimbing saja. Jadi kalau di Kemenag ada Litbang penelitian dan pengabdian masyarakat, ini contoh biasanya pakai aplikasi sih semua ya. Alhamdulillah ketika saya kerja itu bisa disambi di rumah gitu, bisa disambi ngomong anak, bisa disambi ngurusi anak ya. Jadi saya itu prinsipnya sejak kecil anak saya waktu indil-indil playgroup Bapak Ibu, meskipun saya kerja itu kalau bisa memang alhamdulillah sampai sekarang itu saya antar jemput sendiri. Kecuali memang kepaksone ada tugas keluar kota baru ada mahasiswa yang bantu. Jadi memang ada bonding dengan anak gitu. Karena memang kayak misalnya ini mereview penelitian ini kan bisa dikerjakan di rumah.
Kemudian mereview buku juga. Nah itu di Kemenak itu di Litbang itu tiap tahun juga ada buku. Jadi Bapak Ibu ketika yang suka menulis buku, ya itu kan nanti diterbitkan oleh penerbit. Penerbit itu harus ketika buku itu dikatakanlah ya harus melewati penilaian di Litbang Kemenak, nanti di bawah ada ya. Nah ini untuk buku-buku akademik pun ya, ada monograf, teks, buku ajar, referensi dan seterusnya. Ini nanti langsung contoh saja. Apa aja sih yang dinilai? Biasanya ini kegrafikaan, materi, kebahasaan, penyajian materi. Jadi Bapak Ibu yang bisa ditulis untuk menaikkan PAK, untuk mendukung kompetensi profesionalisme guru, itu selain jurnal, laporan penelitian, itu adalah buku. Nah, dari sisi materi itu tidak boleh bertentangan dengan sara, suku, agama, ras, antar golongan. Kemudian juga tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Ya, kemudian juga tidak plagiat. Tidak boleh juga mengarah kepada porno aksi dan pornografi. Saya pernah menilai waktu di Puskurbuk, ya bukan yang di Kemenak, Puskurbuk itu di Dikbud nggih. Nah, itu buku yang sasarannya untuk anak sekolah. Nah, ketika bukunya itu harus gini. Ketika dibuka di awal saja itu sudah mengarahnya ke pornografi, porno aksi. Karena dia alasannya penulis itu adalah itu karya sastra. Pernah juga nggih Bapak Ibu membaca atau mendengar mungkin sastra masuk kurikulum ya, ada wacana itu ya. Nah itu ada beberapa yang memang vulgar. Nah itu tidak saya loloskan. Penilaiannya satunya dari UNESA. Nah itu penulisnya adalah seorang penyair terkenal di Jakarta. Nah mungkin tidak membaca sampai tuntas ya, karena oh ini penyair terkenal di Jakarta pasti inilah bagus. Nah saya buka, nggak diloloskan. Kalau penilai satu lolos, penilai dua tidak meloloskan, itu nanti harus dimoderasi. Jadi harus dipertemukan sampai nilainya sama. Akhirnya apa? Kita sepakat tidak diloloskan, jadi tidak layak. Nah jadi prosesnya seperti itu Bapak Ibu. Termasuk di Dikbud maupun di Kemenak, ketika Bapak Ibu menulis nanti kan diterbitkan untuk jadi layak, itu memang harus ada rekomendasi dari kementerian. Nah itu dari materi. Kemudian dari kebahasaannya pakai inilah kaidah nih, kalau yang sekarang kan EYD edisi 5 kayak gitulah ya. Kemudian penyajian materi sesuai dengan sistematika buku mintanya seperti apa. Biasanya kan ada pendahuluan, isi, penutup. Kemudian grafika itu tata letak, layout dan sebagainya. Itu sesuai dengan segmen pembaca. Kalau misalnya itu untuk anak PAUD, anak SD, MI ya, itu berarti ya mungkin lebih banyak ke gambar-gambar, warnanya yang cerah gitu ya. Kalau SMP ya bisa dikurangi karena tergantung segmen pembaca. Nah ini contoh waktu saya melakukan penilaian buku di Litbang Kemenak nih Bapak Ibu. Bukunya yang saya nilai ada 17 buku. Ini modul pembelajaran ya. Jadi modul pembelajaran yang dibuat guru, nah itu harus dinilaikan. Termasuk kalau Kemenak itu kan visinya moderasi beragama gitu. Nah, moderasi beragama. Jadi itu ngefek juga ke pembuatan buku Bapak Ibu. Tidak boleh buku-buku itu mengandung kekerasan misalnya. Nah, kemarin itu juga sempat perdebatan waktu buku sejarah ya, sejarah peradaban Islam itu loh ya. Kalau menceritakan sejarah misalnya peperangan, itu kan pakai tombak, kekerasan. Itu disarankan tidak sadis gambarnya itu loh. Tidak vulgar, tidak sadis, tidak ada darahnya yang merah-merah gitu. Nah itu dikurangi karena harus dilihat segmen pembaca. Nah itu dianjurkan gambar-gambar yang soft ya. Kemudian ini tadi macam-macam buku ya. Kalau buku ajar kan memang harus tergantung nanti Bapak Ibu mau membuatnya buku apa, monograf, buku ajar. Kalau buku ajar memang harus sesuai kurikulum, bukunya kaku ya, seperti buku buku ajar ya, buku ajar untuk pelajaran ya. Kemudian buku teks ini tidak sekaku buku ajar ya, bisa salah satu poin atau salah satu topik di dalam mata pelajaran. Kemudian referensi ya, ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi untuk mendukung kompetensi. Nah ini contoh-contohnya, ini buku-buku saya semuanya nih. Monograf ini juga salah satu bidang untuk kompetensi penulis. Nah ini bidang saya juga ya, novel. Nah tulisan itu ada fiksi, non fiksi, faksi. Nah untuk karya populer ya. Tadi kalau untuk akademik book itu kan ada monograf, buku teks, buku ajar ya.
Nah, buku referensi, kalau buku populer Bapak Ibu ya, itu bisa fiksi. Gampangannya fiksi itu apa-apa yang mungkin terjadi. Kalau non fiksi apa-apa yang seharusnya terjadi karena sesuai dengan fakta kan ya. Kemudian fiksi itu sebenarnya juga non fiksi tapi penyampaiannya seperti fiksi. Jadi misalnya autobiografi, biografi, nah itu masuknya di fiksi. Kemudian, nah ini yang biasa dinilai ada buku PAUD, ya, buku pengayaan kepribadian, panduan, referensi dan seterusnya. Nah, prosesnya bagaimana Bapak Ibu? Rewriting, ya. Jadi sebelum menulis kita bisa buat mind mapping misalnya ya. Orek-orekan ya, mind mapping buat kata-kata kuncinya. Misalnya Bapak Ibu baca bukunya Tony Buzan ya, nah itu kan ada pakai model mind mapping, itu bisa dipakai. Tergantung Bapak Ibu lebih suka, karena belajar itu kan seni ya. Kemudian mendrafting, ngedraft, di draft. Bapak Ibu sukanya yang seperti apa polanya? Revisi, direvisi, ya direvisi. Kadang-kadang ketika ngetik salah sidik di-delete, orang jadi. Atau misalnya warnanya diputihkan biar nggak bisa kebaca, biar selesai dulu semuanya baru diintimkan, itu juga bisa ya. Kemudian publish, nah di publish berarti bisa ke, kalau misalnya jurnal ya ke jurnal ya. Kemudian kalau buku berarti ya ke penerbitan. Nah coba kisahkan dan lukiskan Bapak Ibu ketika melihat ini. Coba ini gambar apa Bapak Ibu? Rujak. Coba siapa yang berani mendeskripsikan rujak? Nanti ada door prize ya. Ada buku, ada Silver Queen ya. Monggo Bapak Ibu, siapa? Yuk Bapak Ibu, biar tidak ngantuk. Ini saya lihat ngantuk loh ya. Mungkin ngantuk tak konsentrasi saya. Yuk siapa yang mau mendeskripsikan? Bu Amin saja lah ya. Saya nggak kualat tau. Monggo Bu Amin. Pakai mic. Monggo Bu Amin, lihat rujak ada sambelnya ya. Jani sini tuh guys. Jani sini kan. Engkau menggok bro. Sejenis gambar kudapan Deskripsi. rujak. Kalau kita menyebutnya rujak, yang terdiri dari buah-buahan. Suka-suka sih ya, suka-suka. Saya itu nggak terlalu suka. Sukanya buahnya saja. Alhamdulillah. Kebetulan nggak terlalu. Ini cocok banget untuk ibu-ibu yang sedang hamil muda. Biasanya itu paling dicari. Tapi kok saya enggak ya? Dari dulu sampai sekarang itu enggak itu. Ya, ada itu. Ini buah-buahan bisa bebas. Ada apa itu? Timun. Timun nggak ada malah. Ada Bengkoang, jambu, ya ada jambu, dondong, panas. Mangganya kok nggak ada. Biasanya ciri khasnya itu mangga. tidak pusing. Ya, kebetulan. Ya. Ya, tepuk tangan buat Bu Amin. Ya, door prize-nya mau buka apa Silver Queen? Nanti buat Tia. Pak, minta tolong Pak, door prize-nya Pak. Biar milih. Coklat, namanya berapa? 3. Oh, mau buku sama coklat? Dua-duanya. Boleh. Kasih 3 Mas, warnanya 3 kok. Ya, oke, tepuk tangan buat Bu Amin ya, Kepala MI Daya.
kita lihat. Nah, Bapak Ibu bisa membandingkan antara kanan dan kiri, ya. Nih, rasanya lebih tepat aku mengatakan bahwa jalinan hidupku seperti rujak. Nano, Pak. Apa nih, pedas, asin, manis, dan asam, dan seterusnya ya. Aku mengenal begitu banyak rasa hidup, suka duka, pahit, getir, dan gembira ria. Ya. Kemudian yang sebelah kanan, siapa yang tak kenal dengan rujak? Nah, ini intinya sama seperti dengan deskripsinya Bu Amin tadi. Coba, kira-kira dari perbandingan ini apa yang bisa ditangkap Bapak Ibu? Kalau dikaitkan dengan kompetensi guru, beda apa sama? Beda. Bedanya apa? Ini loh, ini jalinan hidupku ini kayak rujak, kayak nano, manis asam, manis. Iya, di kehidupan misalnya ya, kalau di ngajar misalnya, kadang muridnya yang nyoke, kadang ya manut-manut, kadang ya pinter-pinter, kadang ya orang mudengan, misalnya kayak gitu. Yang ini yang konone. Jadi ketika kita dalam kehidupan itu biasakan berpikir out of the box. Ya, jadi nanti misalnya kita melihat ada siswa yang terlambat, ngapa terlambat? Orang main hukum rusak, yang 100 misalnya. Nah, kita harus klarifikasi. Kenapa terlambat? Oh mungkin membantu ibunya yang sedang sakit, itu membantu masak dan seterusnya. Jadi biasakan kita berpikir out of the box ya. Kemudian masih ada lagi emak-emak, karena saya emak-emak, jadi gambarnya emak-emak. Jadi gambar apa Bapak Ibu? Lombok. Ada bapak-bapak yang biasa bantu istrinya belanja ke pasar? Ada, boten. Yuk monggo dideskripsikan Pak, sinten. Tadi kan udah ibu-ibu, gantian bapak-bapak. Boten. Bapak-bapak. Bapak-bapak malu-malu ya. Bapak-bapak. Wah kualat kalau Pak Mungkin jangan Pak Lurah jangan. Saya kualat nanti. Monggo yang lain. Pak Rustam, ya Pak Rustam, yuk, monggo Pak Rustam. Satu lagi, soal adzan. Yes. Ketika melihat cabai itu pedas. Sepedas rasa hidup. Berwarna-warni. Ada hijau, ada merah, ada kuning, kayak pelangi. Kemudian bisa dibuat untuk lalapan makanan. Seperti sambal. Kemudian buat lalapan gorengan juga. Dirasakan tak seindah warnanya. Mungkin aja. Ya, kehidupannya Pak Rustam seperti Lombok. Berarti pedas terus Pak ya. Ya, terima kasih Pak Rustam, tepuk tangan ya. Mau apa Pak? Buku atau coklat? Monggo. Itu namanya monggo, saya nggak tahu. Pilihnya apa Pak? Anaknya 3, enggak. Ambil sendiri Pak, 3 boleh. Ya. Oh buku? Buku yang mana? Oh ini. Yang ini. Oh ya. Kurang Pak, coklat ini. Oh UMS, bahasa Indonesia. Oh Pak di Bumain ya, tak tulis 1 kotak anak 3. Oke. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Nah ini ya Pak Rustam berarti masih sama dengan Bu Amin tadi ya. Jadi letterlet eksplisit ketika melihat sesuatu ya. Jadi kita biasakan berpikir out of the box ya. Jadi kalau misalnya melihat, kita bandingkan ya. Kapan terakhir kali Anda menginjak pasar tradisional atau yang satunya? Entah sudah berapa lama aku tak menginjakkan kaki di pasar bersejarah dan seterusnya. Ya itu bisa dikaitkan dengan banyak hal lah ya, tergantung sudut pandang Bapak Ibu semua. Ya ini nggak usah aja nyanyi ya.
nggak ada suaranya, lewati aja. Dah, terima kasih.